Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Ayo masolihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di awal ayat, bukan diawali dengan bismillah. Memang ayatnya yang pertama kali di suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan surat-surat yang lain. Suratul Baqarah itu ayat yang pertama alif lam mim, diawali dengan Bismillah. Tapi kalau ini memang ayat yang pertama kali di suratul Fatihah itu adalah Bismillah. Jadi suratul Fatihah ini adalah 7 ayat. Dikatakan suratul Fatihah sebagai surat pembuka. Dikatakan juga suratul Fatihah ini dinamai 7 ayat yang diulang-ulang karena sering dibaca dalam sholat. Dan suratul Fatihah ini sebagai salah satu rukunnya sholat. Apabila rukunnya sholat satu saja tidak dilakukan, berarti sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, jadi kita harus selalu bersama dengan Allah, dan itu harus kita sadari. Harus kita sadari bahwa kita setiap hari, tiap saat, tiap detik bersama dengan Allah. Kemanapun kita melangkah, berbuat apapun kita itu selalu dengan Allah. Banyak orang yang tidak sadar. Makanya kalau dia tidak sadar berarti dia tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah berarti dia lupa akan Allah. Biasanya kalau orang sudah lupa kepada Allah, yang diingat adalah hawa nafsunya. Jadi kalau orang sudah melupakan zikir, mengingat Allah, berarti yang diingat adalah perintah dari hawa nafsunya. Ini yang membatasi, ini yang membedakan kita antara kita beriman atau tidak beriman. Bismillah ini. Jadi ini penekanan bahwa dengan bismillah kita itu beda dengan orang munafik. Dengan bismillah kita beda dengan orang kafir. Dengan bismillah kita beda dengan orang yang tidak beriman. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah surat apa? Surat Al-Alaq. 5 ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah ya Muhammad, bacalah ya umat Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bismi jadi bismillah ini dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismi. Jadi dengan menyebut namanya Allah. Jadi Allah ini adalah pangeran kita, Tuhan kita yang menciptakan kita. Jadi Allah inilah pemilik kita, Allah inilah pengatur kita, Allah inilah yang memberi petunjuk kepada kita. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Makanya rukun Islam pertama kali adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku sungguh-sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah belum sempurna. Untuk menyempurnakannya, Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang dinamakan keimanan. Iman tanpa dibuktikan dengan amal soleh adalah kebohongan. Iman tanpa dibuktikan dengan beramal soleh adalah kebohongan. Jadi sampai ngaku-ngaku beriman tapi tidak beramal soleh, itu namanya bohong, dusta. Allah nggak boleh kita dustai. Mendustai Allah, mendustai orang-orang yang beriman, sama halnya dia mendustai dirinya sendiri. Jadi ini penekanan bahwa Allah yang kita sembah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah adalah penekanan kepada keimanan kita, kepada tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang mana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan penyayang. Semua dikasihi oleh Allah. Yang beriman, tidak beriman, semua makhluknya yang dia ciptakan di atas dunia ini dikasihi oleh Allah. Ar-Rahim spesial bagi kita yang beriman. Besok akan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah tatkala sudah masuk ke dalam surganya. Itulah Ar-Rahimnya Allah.
Ini penekanan ya. Bismillah itu penekanan bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita turuti, yang kita patuhi adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, pasti kelakuan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sampean yang dibuat pangeran sama sampean Allah, pasti sifat kita manusia, sifat kita hambanya Allah, kelakuan kita sehari-hari pasti mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus dipegang ini. Kalau sampean kelakuannya, sifatnya tidak mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti pangerannya sampean, Tuhannya sampean bukan Allah. Siapa yang dipertuhankan? Adalah mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi kalau kelakuannya sampean jelek, sifat sampeannya jelek, pasti yang sampean pertuhankan hawa nafsunya. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong, memerintahkan manusia ke arah kejelekan, ke arah keburukan. Harus dipegang. Jadi kalau sampean mau melakukan hal yang buruk, harus sampean sadari bahwa yang sampean pertuhankan bukan hawa nafsu, melainkan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus ini menjadi cerminan dalam kehidupan kita, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau sampean ingin disayang oleh orang, kalau sampean ingin dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, dicintai oleh orang, makhluk di dunia sampai di langit, Ar-Rahman dipakai. Harus mengasihi siapapun. Mau orang baik, sampean kasih. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, dia selalu melakukan kebaikan. Kalau melihat orang yang jelek, yang buruk, sampean harus tetap mengasihi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia sehingga dia berubah menjadi orang yang baik. Kalau sampean bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semua pujian adalah milik Allah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur seluruh manusia sak jagat raya ini. Semua makhluk-makhluknya sealam dunia ini, dunia, langit, semua diatur oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kita, kata Rasulullah, afdalud du'a alhamdulillah. Afdalnya doa yang terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita sudah terbujam di dalam hati bahwa alhamdulillah, semua puji itu milik Allah, pastinya kita wa'budu. Kita harus mengabdi kepada Allah. Wa'budullah la tusriku bihi syai'an. Kita harus, untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mengabdi kepada Allah, harus beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh mensirikannya, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu makna alhamdulillah. Pastinya lanjutannya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbakti. Kepada siapa? Bapak ibu kita. Kepada siapa? Guru-guru kita. Kepada siapa? Semua yang dituakan oleh kita. Itu yang namakan orang tua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus setelah kita melakukan kebaikan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah,
pastinya kita harus Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Kenapa? Untuk membersihkan hati kita, jiwa kita dari niat selain Allah. Maknanya apa? Kita setiap melakukan amal ibadah kebaikan, amal kebaikan apapun yang kita lakukan harus niatkan karena Allah. Tambah bersih nanti hatinya, tambah lembut hatinya, ikhlas nanti dalam melakukan amal ibadah. Malik yaumiddin, Malik sebagai penguasa, yaumiddin di hari pembalasan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, pastinya kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya kita akan berbicara yang baik-baik saja, yang mengandung manfaat saja, yang mengandung kasih sayang, yang keluar dari lisan kita penuh rasa kasih dan sayang, mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim yang keluar dari lisan kita. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, auliyasmut, kita itu lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya kita akan memuliakan tetangga kita. Jadi kalau kita beriman kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dan kita beriman kepada hari akhir, pastinya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita akan selalu memuliakan para tetangga dekat maupun tetangga jauh. Pasti itu. Kalau kita tidak bisa memuliakan tetangga, berarti keimanannya kita keliru. Berarti yang kita pertuhankan bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan hawa nafsu kita. Berat. Melawan hawa nafsu itu berat. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad itu datang dari perang Badar, perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat berat, perang yang sangat besar. Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kaget para sahabat. Perang Badar dahsyatnya seperti ini. Dibilang kecil oleh Rasulullah. Bertanya para sahabat, jihadil akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jihadil akbar itu? Jihad yang besar itu, perang yang besar itu? Qol, dawuh Rasulullah, jihadin nafsi, yaitu jihad memerangi hawa nafsu kita. Jadi kita harus memerangi hawa nafsu kita ini. Kalau kita menang, kalau kita bisa, berarti kita akan diberi oleh Allah mahkota ketakwaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita harus menyembah, tidak ada lagi. Makanya ruh kita pastinya mengajak kita selalu untuk sujud kepada Allah. Makanya kita nggak boleh nggak sujud, harus sujud. Maksudnya apa? Kita harus sholat. Kita harus sholat. Jadi kita nggak boleh sebagai penentang pada Allah, nggak boleh. Sifatnya ruh itu adalah ingin selalu bersujud kepada Allah, ingin sujud kepada Allah. Nggak boleh dilawan, itu harus diikuti. Kalau sampai nggak ada ruh di dalam jasadnya sampai akan kaku alias mati. Wa iyyaka nasta'in, kalau itu sudah kita sadari,
bahwa kita tidak ada tempat untuk bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kita bermohon, minta tolong hanya kepada Allah. Dengan cara apa kita meminta tolong kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita itu bermohon kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kalau sabar pasti ma'as-sabirin. Siapa? Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dibarengi sama Allah. Diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahannya, menyelesaikan apa yang menjadi beban dalam hidupnya, diberi jalan keluar oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita harus terus menyambung kepada Allah. Kalau kita nyambung terus, pasti hakikatnya kita disambungi terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, dan selalu Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Kalau petunjuk itu udah datang, nggak usah kita tutupi, nggak usah kita menolak kepada petunjuk itu. Apa yang harus kita lakukan? Selalu patuh dan taat kepada petunjuknya Allah itu. Karena petunjuknya Allah itu ke arah kebaikan, ke arah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah dicontohkan oleh para rasul, para nabi, para wali, para sholihin, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan bagi orang-orang yang diberi kenikmatan. Berarti kalau kita melakukan apa yang diberi oleh Allah, apa yang ditunjuki oleh Allah, pastinya itu akan membawa kepada kenikmatan. Kalau kita selalu nyambung kepada Allah, hati kita selalu nyambung kepada Allah, pasti kita akan merasakan kenikmatan. Gak usah dalam hal kebahagiaan, dalam hal sakit pun, kalau kita nyambung kepada Allah, sakit kita akan menjadi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita selalu melakukan itu, pastinya kita tidak mau ghairil maghdub, ke jalan orang-orang yang maghdub, yang dimarahin oleh Allah, yang didurhakai oleh Allah. Gak mau kita. Jiwa kita otomatis selalu merespek, gak mau. Karena jiwa kita sudah disucikan oleh Allah, sudah dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk tadi. Ghairil maghdub, tidak mau terhadap hal-hal yang didurhakai oleh Allah, yang dimarahin oleh Allah, enggak mau. Waladdallin, dan juga enggak mau diajak ke jalan yang sesat, enggak mau. Ke arah kedzaliman enggak mau, ke arah kegelapan enggak mau. Karena hati kita sudah diberi hudan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah, otomatis enggak mau. Mau dikasih noda di dalam jiwa kita, nggak mau, otomatis refleks kita nggak mau. Jadi kalau kita sudah bisa paham apa yang dimaksud dengan suratul Fatihah, secara otomatis kita sadar bahwa Allah itulah Tuhan kita. Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Tuhan kita, namun perbuatan kita tidak mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah itu, yang kita pertuhankan itu adalah hawa nafsu kita. Ini sebagai barometer, sebagai ukuran kepada kita. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tidak akan nyambung apabila kita tidak bersyukur kepada manusia. Maknanya apa? Kita harus satu sama lainnya harus bisa berterima kasih. La yaskurun nas, la yaskurullah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih terhadap sesama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Terus dalam kehidupan kita harus terus memperbaiki diri kita. Ar-Rahman Ar-Rahim terus kita praktekkan dari dalam jiwa kita.
lesan kita dan perbuatan kita. Terus kita mencerminkan Maliki Yaumiddin. Kita harus percaya kepada Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita harus percaya sama Allah, harus kita yakin bahwa besok ada hari pembalasan, hari kiamat. Kalau kita bisa sudah menghujamkan itu dalam hati kita, yang pertama tadi falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua falyukrim jarahu, bisa memuliakan tetangga. Yang ketiga falyukrim dhaifahu, kita harus bisa memuliakan tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita tanpa pandang bulu, apakah dia itu kaya, apakah dia itu miskin, apakah itu orang beriman, apakah itu orang tidak beriman, harus kita muliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita harus mengabdi kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus kita menyembah kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mencerminkan dalam kehidupan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang ikhlas melakukan ibadah dengan ikhlas, itu namanya khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim. Pasti Allah akan selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Gak boleh kita menutupi hati kita, karena apa yang diperintahkan oleh Allah semua itu demi kebaikan kita manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan itu diberikan kepada para wali, para nabi, para rasul, para solehin, yang pastinya jalan itu menuju kepada kenikmatan kepada Allah. Nikmat kalau kita selalu nyambung dengan Allah. Dapat rezeki kita alhamdulillah, dapat musibah sakit kita tetap alhamdulillah, karena kita nyambung kepada Allah. Sakit pun kita itu akan menjadi nikmat tatkala kita selalu nyambung kepada Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara otomatis jiwa kita, hati kita menolak terhadap hal yang maghdub dan dallin, mengarah ke hal kemarahan, kebencian, kedengkian. Kita itu akan menolak secara otomatis karena kita nyambung kepada Allah. Caranya untuk nyambung kepada Allah, selalu ingat Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu.